Selamat pagi, sekali lagi kita bertemu dengan episode mengenai diabetes mellitus. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan glukosa darah. Kita tahu bahwa penata laksanaan glukosa darah itu ada namanya foundation-nya atau fondasi dasarnya, yaitu nomor 1 adalah edukasi, berikutnya adalah pengaturan pola makan yang sehat, olahraga yang baik, aktivitas fisik yang baik ya, kemudian obat-obatan, dan yang terakhir yang sering dilupakan orang adalah pemeriksaan glukosa darah secara mandiri. Nah, saya ingin tahu nih Mbak Sekar, Mbak Sekar itu biasanya rutin melakukan pemeriksaan glukosa darah itu setiap kapan ya? Minimal 2 kali dok, 2 kali sehari. Jadi saya iya. pagi hari pas sebelum makan ya dok, kemudian malam hari sebelum tidur. Mungkin karena Mbak Sekar pakai insulin ya, jadi Mbak Sekar akan rajin sekali melakukan pemeriksaan glukosa darah 2 kali sehari. Itu sakit nggak Mbak ya periksa glukosa darah sendiri? Awalnya sih sakit dan takut ya dok pastinya. Cuman karena udah sering jadi kebal, jadi kayak rutinitas aja sebelum makan. Jadi kalau kita lihat dari Mbak Sekar ini sendiri, karena dia menggunakan insulin, jadi dia pakai 2 kali sehari. Tapi sebenarnya kalau misalnya pasien tersebut menggunakan obat oral atau obat minum, sebenarnya nggak perlu serutin itu ya. Ya mungkin bisa kita lakukan atau kita anjurkan minimal 2 kali seminggu misalnya. Nah, satu lagi yang mau saya tanyakan adalah mengenai pemeriksaan HbA1c. Pernah dengar nggak Mbak Sekar tentang HbA1c? Iya, dengar pastinya ya dok ya. Pas awal sebelum terdiagnosa saya dianjurkan untuk memeriksa. Kemudian setelah kontrol rutin dengan dokter juga per 3 bulan ya dok saya Berapa sih nilai HbA1c Mbak Sekar waktu pertama kali terdiagnosis? Tinggi banget dok, 14,3%. Kalau sekarang? Kalau sekarang terakhir itu di angka karena setelah melahirkan gula darah puasa sempat nggak karuan ya dok, 7. Jadi Mbak Sekar sendiri juga sangat memahami bahwa pemeriksaan HbA1c sangat penting, di mana itu adalah untuk kontrol glukosa darah kita selama 3 bulan ya. Jadi HbA1c sendiri merupakan suatu ikatan antara glukosa ya, dengan eritrosit dalam darah. Jadi itulah karena jumlah umur eritrosit itu kurang lebih sekitar 120 hari, sehingga dengan pemeriksaan HbA1c yang menggambarkan kadar gula dalam eritrosit atau istilahnya hemoglobin natri glikasi, maka kita bisa mengetahui kadar gula darah seseorang selama 3 bulan ya. Mbak Sekar tadi pertama kali terdiagnosis HbA1c sangat tinggi, 14. Sebenarnya orang nanya nih, berapa sih sebenarnya HbA1c normal? Mbak Sekar tahu nggak berapa HbA1c normal itu orang? Seingat saya kalau bukan diabetes di bawah 6,5% Mbak. Betul. Jadi memang orang diabetes itu dikatakan menderita diabetes bila HbA1c di atas 6,5%. Tapi sebenarnya nilai normal yang paling baik kalau ideal itu di bawah 5,6 Mbak. 5,6, 5,5 dan seterusnya. Karena 5,7 sampai 6,4 sendiri kita sudah bilang namanya prediabetes. Nah, sekarang target HbA1c kita yang harus diharapkan pada pasien diabetes itu adalah harusnya 6,5. 6,5 ya. Tapi ya memang kalau konsensus sendiri dari Indonesia ya 7. Jadi memang idealnya itu 6,5. Tapi kalau 7 ya masih oke lah. Pada usia muda kita harapkan lebih rendah daripada 7, 6,5 seperti Mbak Sekar misalnya. Lain kalau orang usia lanjut nih, orang usia lanjut kita boleh targetnya sampai 7,5 bahkan boleh 8. Kenapa? Karena memang takut terjadi gula darah yang turun. Istilahnya apa ya Mbak Sekar kalau gula darah turun itu ya? Hipoglikemi, betul. Mbak Sekar sendiri pernah nggak ngalamin hipoglikemi? Sering dok, karena saya pakai insulin dok. Pasti ada aja setiap hari itu hipoglikemi, biasanya di sore hari dok. Tuh, jadi Mbak Sekar sendiri memang mengalami hipoglikemi. Kalau banyak sekali orang pasien-pasien diabetes ini takut sekali mengalami hipoglikemi, tapi ternyata Mbak Sekar sendiri hampir tiap hari dia mengalami hipoglikemi. Nah, sangat menarik sekali dengan penuturan dari Mbak Sekar tadi. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira gejala hipoglikemi apa sih yang dikeluhkan oleh Mbak Sekar? Kalau saya sebenarnya gejala hipoglikemi kalau menurut saya dok ya itu suka berubah-berubah. Ya. Jadi per berapa minggu itu berubah. Yang saya rasain, yang pernah saya rasain itu rasa lapar pastinya dok. Seperti mah, perutnya perih. Kemudian kalau udah parah banget, jantung saya berdetak kencang, keluar keringat berlebihan. Kemudian seperti orang yang lemot ya dok, susah diajak mikir karena ya gula darahnya sangat rendah gitu. Pernah juga seperti orang mau pingsan dok, karena waktu itu pernah di angka 36. Jadi kayak orang mau pingsan gitu. Jadi gejala-gejala yang kalau Mbak Sekar tuh benar-benar spesifik tentang orang hipoglikemi ya, seperti orang kelengan, sempoyongan, seperti mau pingsan, debar-debar, keringat dingin. Terus apa yang dilakukan oleh Mbak Sekar untuk mengatasi gejala tersebut? Saya selalu siapin coklat dok. Jadi di tas saya itu pasti ada coklat.
saya takut ya dok, karena kan baca beberapa artikel katanya bisa menyebabkan koma kalau nggak ditanganin segera. Jadi saya selalu makan coklat, biarin deh gula darah saya naik banget, nggak apa-apa asal jangan saya drop dan koma. Jadi menutup pembicaraan kita pada episode ini adalah bahwa untuk mendeteksi apakah kita diabetesnya terkontrol atau tidak, satu-satunya cara ada dengan melakukan pemeriksaan glukosa darah. Apakah itu glukosa darah mandiri seperti yang dilakukan oleh Mbak Sekar, atau dengan tes gula darah di laboratorium, atau yang paling akurat adalah dengan HbA1c. Gitu. Kemudian yang kedua yang kita tutup dengan materi ini adalah hipoglikemi. Jadi itulah gunanya kita melakukan pemeriksaan glukosa darah mandiri agar kita bisa mendeteksi gejala hipoglikemi dan kita bisa segera melakukan penata laksanaan secepat mungkin. Sebenarnya hipoglikemi itu kalau bisa tidak terjadi pada pasien diabetes ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi, kita harus atur betul supaya pengobatannya menjadi akurat. Jadi optimal tetapi tidak berlebihan. Nah, karena yang terjadi kenapa hipoglikemi adalah banyak faktor. Bisa karena dosis ketinggian, bisa juga karena makannya kurang atau aktivitas fisik yang berlebihan. Demikianlah pertemuan kita pada episode mengenai pemeriksaan glukosa darah mandiri. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Dadah.